Bab 121. Kartu yang aneh. Tepat saat semua orang mengira bahwa mereka akan beramin di lobi, John malah membawa Jerry ke dalam ruang VIP internal. Di dalam ruang VIP yang besar, selain Jerry dan Lacey, serta Susan, orang-orang yang lainnya adalah orang John. Bahkan podium untuk mekarkan chip saja ada di sana, dengan kata lain, asalkan Jerry punya uang, dia dapat terus bermain tanpa henti. Anak muda, belum ada orang yang pernah menantangku di tempat kekuasaanku, kau adalah yang pertama. John bersandar di tempat duduknya, sambil menggigit sepuntung cerutu Kuba di mulutnya, lalu segera ada seorang bawahannya yang datang untuk menyulutnya. Jerry juga malah berbasa-basi dengannya, ia mengeluarkan kartu emas hitamnya, lalu ia berikan pada Lacey yang ada di sebelahnya, pergi tukarkan chip 5 juta RMB. Meskipun Lacey tahu Jerry punya uang, tapi demi dirinya, membuang orang seperti ini, hati Lacey juga merasa tidak enak, tapi dia tetap menuruti Jerry dan menukarkan chip 5 juta RMB. Mendengar Jerry hanya menukar 5 juta RMB, John tertawa dingin, hanya 5 juta RMB saja, bisa membuatku bermain sampai mengaku kalah. Kalau keberuntunganku sedang baik, dan terus menang, Bos Liu tidak tahan lagi, dan mengaku kalah. Jerry tersenyum santai. Ingin mendesakku mengaku kalah di tempat kekuasaanku sendiri, apa kau sedang mimpi? John tertawa, para bawahannya juga tampak mengejeknya. John tiba-tiba agak sedikit menyesal membuang-buang waktu dengan Jerry, sebelumnya saat ia mendengar laporan dari bawahannya bahwa ada seorang wanita cantik yang muncul di lantai teratas, ia telah melihat semua kejadian tadi melalui kamera pengawas. Awalnya ia mengira Jerry bisa mengeluarkan uang setidaknya 10 juta RMB begitu saja, dan cukup menarik. Ayo mulai. Jerry juga tidak menjelaskan, setelah Lacey membawa chipnya kemari, ia pun melemparkan semua chip 5 juta itu ke tengah meja. Melihat kejadian itu, wajah John pun sedikit berubah, awalnya ia mengira Jerry hanya bermain dengan nominal yang kecil, ternyata 5 juta itu hanyalah taruhan sekali main. Tatapan matanya tampak dingin, pemuda yang dapat mengeluarkan uang tunai sebanyak itu, di seluruh Jiangsu, juga tidak banyak. Jerry berkata dia akan terus bermain sampai ada yang mengaku kalah, dengan kata lain, 5 juta RMB ini, hanyalah sebuah permulaan saja. Bagaimanapun ini adalah tempat kekuasaan John, tentu saja dia tidak mau kalah, ia juga mengeluarkan chip 5 juta RMB. Dealer mulai membagikan kartu, satu kartu untuk setiap orang, Jerry melemparkan kartu, 4-nya ke atas meja. John masih belum membuka kartunya, melihat 4 Jerry, ia tertawa terbahak-bahak, keberuntunganmu ini sepertinya tidak begitu bagus. Kau sepercaya diri itu, kalau misalnya kartumu, 3, ejek Jerry. John tertawa, sepertinya aku akan membuatmu kecewa. Baru saja selesai bicara, ia pun membuka kartunya sendiri, saking percaya dirinya, dia sama sekali tidak melihatnya, dan mengulurkan tangannya untuk mengambil chip di atas meja. Kak John. Bawahan di belakangnya mengingatkannya sejenak, lalu John melotot ke arahnya, katakan saja kalau mau bicara. Anda kalah. Bawahan itu berkata dengan hati-hati. Aku tahu, tunggu, apa yang kau katakan? Baru saja tangan John ia letakkan di atas chip-chip itu, begitu mendengar perkataan bawahannya, seketika ia pun terkejut, barulah setelah itu ia melihat kartunya sendiri, saat ia melihat 3, seketika ia pun tercengang. Bos Liu, percaya diri itu bagus, tapi kalau terlalu percaya diri, akan menjadi bahan tertawaan, ejek Jerry. Wajah John tampak sangat pucat, ia melihat ke arah dealer dengan keji, dealer itu pun langsung ketakutan. Orang hebat tidak memenangkan 3 pertarungan pertama. Ini baru permulaan, sekarang kalah, itu artinya keberuntunganku di belakang, kata John sambil tertawa. Jerry tersenyum tipis, tidak mengambil chip 10 juta itu, melainkan berkata, di ronde ini, aku bertaruh 10 juta RMB. Ayo bagi kartunya. John menyipitkan matanya melihat ke arah Jerry, lalu ia juga ikut mengeluarkan 10 juta RMB. Sang dealer pun membagi kartunya. Jerry membuka kartunya langsung lagi,
selembar, 5, selembar kartu kecil lagi. John tertawa dingin, di ronde ini, sepertinya kau akan kalah ya. Setelah itu, ia pun membuka kartunya. Saat ia melihat kartunya, ia tercengang, dia kalah lagi. Ia melihat kartu, 4, hati yang ada di depannya. Jerry pun tertawa, sepertinya, keberuntunganku hari ini sangat bagus. Ekspresi wajah John tampak sangat kesal, kalah tidak apa, tapi di tempat kekuasaannya sendiri, dealernya sendiri yang membagi kartunya, tapi dalam 2 ronde berturut-turut, dia kalah terus. Dan yang terpenting adalah, kartu lawannya sudah cukup kecil, tapi ternyata kartunya sendiri malah lebih kecil. 20 juta, aku taruhkan semua. Jerry tersenyum tipis, lanjut. Setiap ronde selalu Jerry yang menang, John tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan taruhan terlebih dahulu, dia benar-benar dikendalikan oleh Jerry. Berapapun yang dipertaruhkan Jerry, dia hanya bisa ikut dengan nominal yang sama. Ronde ketiga dimulai, saat Jerry membuka selembar, 6, wajah sang dealer pun langsung berubah, karena jelas-jelas saat ia mengocok kartunya, ia telah berbuat curang, tidak mungkin, 6. Sekarang dia hanya bisa berharap pada John, berharap John dapat memenangkan ronde ini. John juga sangat tegang, dia tidak takut kalah, tapi 2 ronde ini terlalu aneh, 3 kali berturut-turut, kartu yang didapatkan oleh Jerry, adalah 4, 5, 6, sedangkan dirinya, 3, 4, dia takut kali ini dia mendapatkan 5. Tidak hanya John yang berpikir semikian, orang-orang juga berpikir seperti itu. Mereka melihat John yang sedang membuka kartunya perlahan-lahan dengan penuh harapan. 5. Melihat kartu John, semua orang pun terkejut, wajah John juga terpaku. Sial, kalau memberiku kartu yang sampah seperti ini lagi, aku akan membunuhmu. John memaki dealernya, sang dealer pun tampak ketakutan sampai hampir menangis. Jerry tersenyum, Bos Liu, kau ini tidak mau kalah. Tadi kau yang bilang, orang hebat tidak memenangkan 3 pertarungan pertama. Ini baru 3 ronde, tapi kau sudah panik karena kalah. Anak kecil, sebaiknya tutup mulutmu. Kalau tidak aku tidak keberatan untuk membuatmu terluka, kata John keji. Bos Liu, kalau tidak mau kalah, kau boleh mengaku kalah, kenapa malah mengancam orang? Jerry sama sekali tidak takut, malah tersenyum tipis, atau mungkin, aku juga tidak perlu Bos Liu mengaku kalah, uang yang tadi ku menangkan, aku tidak akan mengambilnya sepeser pun, biarkan kami pergi saja, bagaimana? Hanya 39 juta RMB saja, aku bisa kalah. Kata John marah. Jerry tersenyum, ini baru 3 ronde, Bos Liu sudah kalah 39 juta RMB. Kalau kalah terus, sepertinya Bos Liu juga tidak akan kuatkan. Tutup mulutmu. John benar-benar marah, brak, lalu ia pun melemparkan sebuah pistol Colt ke atas meja. Melihat pistol, Lacey dan Susan pun tampak ketakutan. Jerry tetap santai, dengan dingin ia berkata, kalau Bos Liu masih ingin lanjut, aku akan menemani, ronde keempat, aku bertaruh 40 juta RMB. Chip di hadapan John sudah tidak ada, ia langsung berteriak dan berkata, apa kalian semua buta? Cepat antarkan Chip kemari. Bawahannya pun segera membawa Chip kemari. Sang dealer juga terkejut, 3 ronde berturut-turut, ia terus berbuat curang, tapi setiap kali membagi kartu, selalu saja seaneh itu, situasi seperti ini, baru pertama kali ia temui. Dealer itu membagikan kartunya lagi, sama seperti ronde-ronde sebelumnya, begitu mendapatkan kartunya, Jerry langsung membukanya. Saat semua orang melihat kartu, 7-nya, semua orang pun tercengang. Ekspresi wajah John juga tampak muram, ia menatap sang dealer dengan dingin, kalau aku mendapatkan 6, dan kau tidak bisa memberi penjelasan, akibatnya akan sangat fatal. Lalu, John pun membuka kartunya. Bersambung.